Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberikan hari yang baru, hari yang indah oleh Tuhan, dan kita dapat merenungkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi jiwa kita. Kita akan membaca kitab Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Saya bacakan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata sau di dalam Alkitab hanya ditemukan di 5 ayat, yaitu di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 13, 29, 30, 40, dan di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Sekalipun hanya ada di 5 ayat dan di 2 kitab saja, tetapi makna figuratifnya sangat dalam. Kata sau diterjemahkan dari kata Yunani, yaitu ankura. Kata ini secara literal berarti sau kapal. Fungsi sau kapal tidak mengalami perubahan dari zaman dulu sampai sekarang, yaitu untuk membuat kapal berhenti pada satu tempat dan supaya tidak terbawa arus laut atau sungai. Perubahan dalam sau ini hanya terjadi pada bahan dan bentuknya. Pada mulanya, para nelayan atau pengguna kapal menggunakan sau yang terbuat dari batu yang besar, yang dilubangi di salah satu bagiannya untuk memasang tali. Ada juga yang menggunakan sau dari kayu yang besar, yang diberi pemberat dengan batu. Kedua sau yang sangat sederhana ini tidak begitu kuat atau tidak mampu untuk menahan kapal yang besar terhadap arus air laut atau sungai yang akan menghanyutkan kapal tersebut. Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, berkembang pula pemikiran untuk membuat sau yang lebih kuat dan dapat menahan kapal yang besar. Akhirnya dibuatlah sau dari besi. Keberadaan sau menjadi sangat penting, karena perjalanan dengan menggunakan kapal merupakan perjalanan yang lebih cepat dan diminati oleh orang-orang pada zaman itu dibanding dengan perjalanan darat. Ditambah lagi bahwa Laut Tengah merupakan laut yang cukup berbahaya bagi kapal karena ombaknya sangat besar. Laporan Lukas tentang perjalanan Paulus menuju ke Roma yang dia tulis dalam kitab Kisah Para Rasul, khususnya pasal 27, menggambarkan keadaan ini. Penggunaan kata sau secara figuratif terdapat dalam ayat yang kita baca, yaitu pada kitab Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Di dalam ayat tersebut, sau dipakai untuk menggambarkan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan akan menjadikan jiwa kita kuat dan aman, sebagaimana sau akan membuat kapal menjadi kuat dan aman. Dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita di dunia ini bagaikan kapal di tengah laut yang mudah diombang-ambingkan oleh gelombang yang mengancam, yang akan membuat kapal kita menjadi tenggelam. Kita mudah diombang-ambingkan oleh gelombang masalah-masalah atau rupa-rupa angin pengajaran jika kita tidak mempunyai pengharapan yang kuat. Kita perlu sau untuk membuat kita menjadi kuat dan aman. Sebab kalau tidak,
kita akan senantiasa terancam bahaya. Itulah sebabnya di dalam pelayaran yang penuh badai melintasi dunia ini, supaya kita tidak menjadi orang percaya yang bimbang dan terombang-ambing, kita harus berpegang pada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah sau kita. Kita mempunyai sau yang terpancang kuat di atas batu karang segala abad. Kristus, tempat terpancangnya sau dari harapan orang-orang percaya. Yesus Kristus adalah tujuan dari harapan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita mencerminkan kehidupan orang percaya yang mempunyai pengharapan yang pasti itu, supaya kita dapat memberkati orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kami mengucap syukur kami memiliki sau yang kuat dan aman bagi jiwa kami. Pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati apa yang kami lakukan pada hari ini. Semuanya untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.